Terus si Sari ini jawab, "Ini kak, ada ibu tidur di samping aku." Tapi Tia nggak bisa ngeliat apa-apa. Ditanyalah ke adeknya, "Emang adek ngobrol apa sama ibu?" Si Sari bilang, "Ibu ngomong kalau ibu tuh benci banget sama ayah." Hah, benci kenapa? Tuh kan. "Aku nggak tahu, katanya ibu tuh mau bikin ayah celaka." Makin bingung dong Tia, kenapa gitu kan. Terus Sari cuma jawab, "Nggak tahu kak, aku nggak ngerti maksudnya gimana." Dari situ akhirnya Sari ini disuruh tidur sama Tia, berdua di kamar Tia gitu, di bawah lah adeknya. Nah malamnya pas mereka lagi tidur itu si Tia kakaknya itu tuh mimpinya tuh dia tuh lagi di dalam kamarnya dia, lagi tidur, dan dia tidur bareng adeknya sama si Sari. Tapi Sari ini kayak ngebelakangin Tia gitu sambil meluk guling, kebayang gak sih lo? Nah tapi Tia tuh ngeliat guling yang dipeluk sama adeknya tuh gede banget, dan ternyata pas diperhatiin itu bukan guling itu pocong. Ih anjing. Yang mana sosok pocongnya itu sosok pocong ibunya Tia yang badannya udah setengah membusuk. Di situ Tia kaget banget dan dia langsung kebangun. Tapi untungnya pas dia bangun tuh udah rada pagi dan dia langsung sholat subuh, siap-siap, dan dia berangkat kerja lah. Sebelum berangkat dia nitip ke mbaknya, nitip Sari gitu, takutnya Sari kenapa-napa. Nah pas maghrib, dan di situ emang kondisinya Tia nih lagi lembur, Tia ini ditelepon sama mbaknya dari rumah. Mbaknya bilang kalau Sari tuh ngambil gunting di dapur, terus masuk ke kamarnya dia. Nah Tia bilang kayak dia rada takut dong, takutnya nih adiknya kenapa-napa gitu kan, entah ngelakuin hal yang bahaya gitu kan. Si Tia bilang ke mbaknya, "Coba diikutin aja mbak, takut kenapa-napa. Ini saya balik sekarang deh ke rumah." Selama perjalanan pun Tia nggak ditelepon apa-apa sama mbaknya. Dan sekitar jam 8-an malam Tia udah sampai rumah. Mbaknya tuh cerita kalau Sari tuh ngambil gunting kan tadi dari dapur. Terus si Sari ini masuk ke kamar. Jauh dari luar pintu kamar mbaknya tuh nanya, "Adek mau ngapain?" Terus dari dalam kamar si Sari ini ngomong, "Ini ibu tangannya keikat, minta dibukain talinya." Pas dilihat di dalam kamar, si Sari ini nyoba kayak buat ngegunting tali pocong nyokapnya sendiri, tapi nggak bisa, nggak berhasil gitu. Mbaknya udah ketakutan banget di situ dan akhirnya mbaknya cabutlah pergi ke kamarnya dia. Tapi untungnya ya Sari nggak kenapa-napa gitu. Tapi mbaknya ngeliat kalau ada pocong berarti dan pocong itu sosoknya sosok nyokapnya Tia gitu loh. Dari situ mbaknya bilang kalau baiknya Sari ini dibawa pindah dulu aja dari rumah. Sih gue gak ngerti soalnya ini rumah kenapa, takutnya emang rumahnya dihantuin nyokapnya gitu loh. Jadi ya udah ngungsi aja. Dan malam itu juga Tia, adeknya sama mbaknya bertiga tuh packing dan ngungsi ke rumah abangnya yang cowok itu, yang udah punya rumah sendiri. Nah tapi begitu sampai rumah abangnya, Tia tuh baru ingat kalau laptopnya dia tuh ketinggalan di rumah karena saking buru-burunya. Akhirnya udahlah Tia tuh balik ke rumahnya lagi, minta ditemenin sama abangnya berdua. Sampai di rumah tuh kosong kan. Terus Tia ke atas karena kamarnya Tia di lantai 2, abangnya nunggu di bawah. Terus pas Tia turun ke bawah, dia kaget banget gara-gara abangnya Tia tuh berdiri diam ngelihat ke arah kamar nyokapnya, dan di depan kamar nyokapnya itu ada nyokapnya Tia dalam bentuk pocong. Depannya si kakaknya ini emang agak jauh sih. Di situ Tia lari kenceng banget mau keluar, tapi abangnya bilang, "Jangan lari, ini kan ibu kita." Tapi nggak lama setelah itu sosok si ibunya ini hilang gitu aja. Tapi entah kenapa abangnya Tia ini ngerasa kalau nyokapnya tuh mau nyampein sesuatu ke mereka, tapi abangnya nggak tahu apa, abangnya nggak ngerti. Akhirnya beberapa hari kemudian Tia dan abangnya tuh balik lagi ke rumah mereka. Kali ini abangnya Tia tuh bawa temen yang emang anak pesantren dan paham lah hal-hal mistis kayak gini. Mereka coba sholatin tuh rumahnya, didoain sampai sekitar waktu maghrib. Muncul tuh bau busuk sekitar jam 6 sore. Dan gak lama setelah itu muncul sosok nyokapnya Tia dalam bentuk pocong, muncul lagi di depan kamar nyokapnya ini. Itu benar-benar muncul dan lama banget munculnya. Tapi si sosok ini diem gitu aja Dan yang bisa dalam tanda kutip komunikasi tuh temennya abangnya si Tia ini. Kita sebut aja nama temennya tuh Agung gitu ya. Setelah akhirnya sosok nyokapnya ini hilang, Agung tuh cerita ke Tia sama abangnya. Nyokapnya tuh emang mau nyampein pesan kalau nyokapnya tuh marah banget. Dia marah sama bokapnya. Tapi aku ngerasa kayaknya ini masalah keluarga dan makanya dia tuh nggak ngulik untuk nanya ke sosok nyokapnya ini. Agung bilang kalau bisa aja nyokapnya tuh nyampein pesan lewat mimpi.
Jadi coba didengar aja kalau misalkan lu mimpi, mungkin bisa dapat petunjuk. Nah, Agung tuh merasa kayak karena ini masalah keluarga, dia nggak mau ikut campur lah. Tapi kalau misalkan udah tahu persoalannya apa, ya dia mau bantu gitu. Bener aja Nat, Muy. Malamnya